Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarinita Maili, kelas 3D Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya yang berjudul ekspektasi rasional. Konsep keren dalam ekonomi yang bikin pemerintah mikir 2 kali soal kebijakan. Itu pertama, apa itu ekspektasi rasional? Itu kamu mau prediksi inflasi esok, kamu gak asal tebak, tapi pakai semua info yang ada, berita ekonomi dan inflasi kemarin, kebijakan BL, bahkan pola cuaca yang pengaruh ke harga beras. Itulah ekspektasi rasional. Perkiraan terbaik yang masyarakat pakai semua itu informasi tersedia dan pengetahuan ekonomi. Bukan 100% benar, tapi data nggak bodoh, nggak sistematis. Itu contohnya sederhana, misalnya pemerintah sering cetak uang banyak, dulu sering bikin inflasi naik. Nah, kalau tahun ini cetak uang lagi, masyarakat langsung mikir, wah inflasi pakai lagi naik nih, buruh minta gaji naik 10%, pedagang naiklah harga duluan. Hasilnya inflasi benar-benar naik karena semua udah jadi harapan masyarakat. Jadi kenyataan ini bedanya sama ekspektasi biasa. Ekspektasi adaptif cuma lihat masa lalu. Tahun lalu inflasi 5%, tahun ini juga 5%. Ekspektasi rasional lebih pintar, lihat masa lalu plus info terkini kebijakan pemerintah dan teori ekonomi. Lebih cepat adaptasi. Apa artinya pemerintah sulit banget nipu masyarakat. Kalau kebijakan gak drabel, orang baik percaya, hasilnya gagal. Contoh, kalau bilang inflasi target 3%, tapi rekor buruk, masyarakat tetap harga inflasi 8%. Upah dan harga naik duluan, itu makanya gagal. Makanya pemerintah butuh kebijakan konsisten, bisanya dipercaya. Dan kesimpulannya, itu ekspektasi rasional ngajarin kita masyarakat nggak pasif tapi aktif belajar, dan informasi kebijakan bagus harus didukung kepercayaan publik. Makanya itu pemerintah sama pentingnya dengan angkanya sendiri. Selanjutnya materi kedua yang berjudul pasar persaingan sempurna. Apa itu dan mengapa penting? Bayangkan pasar seperti pasar tradisional di mana banyak pedagang jual sayur yang sama, harga yang murah dan pembeli bebas pilih. Itulah pasar persaingan sempurna. Dan apa itu persaingan sempurna? Itu adalah bentuk pasar ideal di mana tidak ada satu penjual pun yang bisa mengendalikan harga. Itu semua tuh penjual dan pembeli itu bersaing secara adil, sehingga harga ditentukan oleh kekuatan pasar. Itu hasilnya harga efisien dan konsumen itu maksimal sebagai pedagang. Syarat utama agar pasar sempurna itu mempunyai 4 syarat yang sederhana. Yang pertama itu banyak penjual dan pembeli itu tidak ada yang dominan. Dan kedua, produk sama persis, misalnya beras kualitas sama dari semua petani. Yang ketiga, informasi lengkap, semua tahu dan harga dan kualitas. Masuk keluar bebas, siapa saja bisa jualan tanpa hambatan. Dan karakteristik kunci, perusahaan ambil harga, pasar price takter bukan tentukan harga. Dan produksi itu maksimal di titik biaya rata-rata minimum, efisien, tidak ada keuntungan, dan sumber moral jangka panjang, dan hasilnya lain tuh mempunyai untung normal saja, dan banyak kelebihan, harga rendah untuk konsumen. Dan alokasi sumber daya efisien, itu barangnya diproduksi secukupnya. Yang itu sebagiannya ada inovasi dorong persaingan. Contohnya di Indonesia itu banyak beras atau sayur di pasar tradisional. Itu banyak petani jual beras yang sama, harga ikut permintaan, siapapun bisa juga ikut dijual. Kesimpulannya itu semuanya dari pasar persaingan sempurna itu adalah model ideal untuk ekonomi sehat, meski jarang sempurna di dunia nyata. Itu pemerintah bisa dukung dengan atur monopoli gitu. Oke, dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.